Bismillah, Assalamualaikum sahabat semua, ketemu lagi dengan kami Tips Sehat Berkah. Sebelumnya kami doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat, banyak kebaikan dan keberkahan. Kali ini kami akan membahas secara ringkas cara yang lebih efektif untuk menguji madu murni. Karena kita ketahui banyak beredar di pasaran madu palsu yang bisa merugikan kita jika kita mengkonsumsinya. Sehingga dengan informasi yang kami sampaikan ini, kita bisa lebih hati-hati dan lebih teliti lagi untuk memilih madu yang benar-benar asli sehingga bermanfaat bagi tubuh kita. Sebelum kita bahas cara yang lebih efektif untuk menguji madu murni, kita akan bahas dulu beberapa cara yang sudah banyak beredar dan cukup populer di internet. Di antaranya, yang pertama uji dengan membakar madu, yang kedua uji dengan memasukkan madu ke dalam kulkas, yang ketiga uji dengan semut, yang keempat uji dengan kuning telur, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, sekarang coba kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama kita akan membahas uji dengan membakar madu. Caranya adalah madu dituangkan di atas sendok, kemudian dibakar di atas lilin yang menyala. Dari eksperimen ini kita ketahui bahwa madu akan mengeluarkan buih atau gelembung-gelembung gas dan tidak berubah warna. Ternyata secara ilmiah hal ini tidak selalu benar, karena madu asli ada yang berbuih dan ada yang juga yang tidak. Itu tergantung dari kadar airnya. Jika kadar airnya tinggi, buih atau gelembung-gelembung gasnya itu akan banyak. Namun jika kadar airnya rendah, maka buih atau gelembung-gelembung gasnya itu akan sedikit, bahkan tidak ada buih sama sekali. Sehingga hal ini tidak bisa kita jadikan acuan secara mutlak untuk menentukan keaslian dari madu. Yang berikutnya adalah uji madu di dalam kulkas atau freezer. Dikatakan bahwa jika madu asli murni, jika dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer tidak akan membeku. Namun apakah benar demikian? Ternyata tidak selalu. Berdasarkan keterangan secara ilmiah bahwa madu itu mengandung zat gula, glukosa dan fruktosa, juga enzim alamiahnya. Jika kadar glukosa lebih banyak daripada kadar fruktosa, maka madu akan lebih mudah membeku. Namun, jika kadar fruktosa yang lebih banyak daripada kadar glukosanya, maka madu akan susah membeku. Adapun kadar glukosa dan fruktosa tiap jenis madu itu berbeda, tergantung dari jenis madunya, tergantung nektar bunganya, cuaca, dan banyak faktor lainnya. Sehingga dengan demikian uji dimasukkannya madu ke dalam kulkas ini belum bisa dijadikan acuan secara mutlak untuk menentukan keaslian madu murni. Yang berikutnya adalah uji madu dengan semut. Menurut sebagian orang, madu murni tidak digerubungi semut. Ternyata klaim ini juga tidak benar, karena madu asli itu mengandung zat gula alami, yang mana pasti semut akan cenderung mendatangi zat yang secara alami manis seperti madu. Bahkan ada kemungkinan madu yang tidak digerubungi semut itu malah madu tersebut telah rusak atau telah terfermentasi sehingga tidak layak dikonsumsi. Dengan demikian hal ini juga tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kemurnian madu. Yang berikutnya uji madu dengan kuning telur. Caranya adalah dengan mencampurkan madu dengan kuning telur. Jika setelah dicampurkan kuning telur terlihat seperti matang, maka menunjukkan madu tersebut asli. Klaim ini ternyata tidak bisa dijadikan acuan, karena secara ilmu biokimia madu itu mengandung zat asam dengan pH 3,4 sampai 6,1 dan kuning telur itu mengandung protein. Jika keduanya dicampurkan, maka akan terjadi koagulasi atau penggumpalan, dan tentunya warnanya akan lebih pekat dari sebelumnya, sehingga terlihat sekilas seperti telur matang. Hal ini juga tidak bisa
dijadukan acuan karena ternyata madu palsu jika dicampur dengan zat asam seperti cuka atau air nanas, kemudian dicampurkan pada kuning telur, maka akan terjadi hal yang sama, yaitu kuning telur tersebut akan terlihat seperti matang. Nah, tentunya eksperimen ini kurang tepat jika dijadikan secara mutlak untuk menentukan keaslian madu. Itu adalah beberapa contoh uji madu yang cukup populer dan banyak kita jumpai di internet. Namun tidak bisa dijadikan sebagai acuan karena tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Untuk mengetahui kandungan madu secara tepat adalah dengan mengujinya di laboratorium. Namun tentunya membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Apalagi banyak faktor yang mempengaruhi kadar dari kandungan madu tersebut. Sebagaimana info dari peternak lebah bahwa setiap panen pasti tidak selalu sama persis kandungannya, meskipun dari lokasi dan jenis madu yang sama. Untuk itu sebagai konsumen ada cara yang cukup efektif dan murah yang bisa kita lakukan, yaitu dengan uji madu secara semi ilmiah. Uji madu murni secara semi ilmiah adalah dengan menjadikan tubuh kita sebagai laboratorium. Caranya adalah dengan berpuasa selama 10 jam. Kemudian periksalah kadar gula darah Anda dan dicatat. Kemudian coba minum madu sebanyak 2-3 sendok makan. Setelah 2 jam, periksa kembali kadar gula darah Anda. Jika kadar gula darah Anda tetap, berarti madu yang Anda minum adalah madu asli murni. Namun, jika kadar gula darah Anda naik, maka madu yang Anda minum adalah madu palsu. Hal ini karena indeks glikemik pada madu murni secara umum lebih rendah, sehingga tidak terlalu berpengaruh pada kadar gula darah. Berbeda halnya pada madu palsu, yang umumnya memiliki indeks glikemik lebih tinggi daripada madu murni, sehingga lebih cepat meningkatkan kadar gula darah. Demikianlah cara yang cukup mudah dan murah yang bisa kita lakukan untuk menguji madu murni. Semoga menjadi jalan kebaikan, berkah, dan bermanfaat bagi kita semua.